Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol ABC Kota Semarang. 2 orang tewas. Seorang pemuda terpleset dan terjatuh ke sumur. Petugas berusaha menyelamatkan, namun nyawa korban tak tertolong. Tim SAR menemukan seorang balita berusia 3 tahun tewas dalam timbunan tanah longsor Cilacap sedalam 8 meter. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol ABC Kota Semarang. 2 orang meninggal dunia di tempat dalam insiden yang melibatkan 4 kendaraan ini. Tetap hati-hati kawan. Kecelakaan beruntun tak bisa terhindarkan saat sopir truk trailer bermuatan seng tak mampu mengendalikan rem truknya. Laju truk mengangkut seng pun tak terkendali dan langsung menabrak truk tangki yang ada di depannya. Beratnya beban truk membuat susah dikendalikan hingga bergeser ke jalur sebelahnya dan menabrak 2 mobil. Benturan keras membuat 2 orang meninggal dunia, seorang pengemudi mobil dan seorang kernet truk tangki. Sejumlah orang juga mengalami luka-luka. Muatan kedua truk juga berhamburan. Lembaran seng berserakan di jalan tol, sedangkan isi truk tangki tumpah ruah di jalan. Ya, jadi tadi lebih kurang jam 12.30 terjadi kecelakaan di kilometer 432C. 432C itu dari Simpang Susun Jangli ke arah Kayan Sari. Ya. Sehingga tadi aturan tol KBM Tangki Polisian dan pindah jalur ke jalur B. Nah, ada di situ mobil Alphard dan mobil Avanza. Korban ada 2 orang dan kita lagi proses evakuasi sebelah selatan dari Mobiajo sudah bisa digunakan 2 lajur. Juga masyarakat banyak mengambil dokumen, jadi memperlambat arus. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan panjang di 2 arah ruas tol ABC. Petugas mengimbau para pengendara untuk tidak mengambil dokumentasi di lokasi kejadian karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan diri. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Kecelakaan lalu lintas antara truk dan sepeda motor di Sragen terekam kamera pengawas. Pengemudi motor tewas di lokasi kejadian. Lagi-lagi kecerobohan memicu kecelakaan maut di Sragen. Dari rekaman CCTV terlihat bagaimana pengemudi truk putih mencoba mendahului kendaraan di depannya tanpa perhitungan. Di arah berlawanan, seorang pengemudi motor sedang melaju hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Tak mampu menghindar, pengemudi motor pun tewas di lokasi kejadian. Jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Sragen. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Sragen. Akibat terpeleset, seorang pemuda di Karanganyar terjatuh ke sumur sedalam 22 meter di belakang rumahnya. Petugas mencoba mengevakuasi, namun nyawa korban tak tertolong. Tali temali dijulurkan ke dalam sumur dengan bantuan alat penyangga demi menolong Ali Yusuf Permadi. Warga dan tim gabungan BPBD Damkar, Polri dan TNI turut turun tangan mencoba mengevakuasi korban. Sulitnya evakuasi membuat 1 orang penolong diturunkan lengkap dengan tabung oksigen dan tali keselamatan. Setelah bersusah payah nyaris setengah jam, korban pun bisa diangkut ke atas. Namun sayang, nyawanya telah hilang. Yusuf kemungkinan terpeleset saat diminta ibunya untuk mengambil anyaman bambu buat memanen cabai. Tak lama, sang ibu mendengar suara seperti benda terjatuh ke dalam sumur. Siapa yang mengira? Ternyata pemuda 22 tahun itu tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter. Setelah korban ke belakang, sesaat kemudian orang tua mendengar suara sesuatu jatuh di sumur. Kemudian ibu korban
mengecek ke belakang, ditemuilah sendal milik korban itu berada di sumur, di samping sumur, di atas sumur itu. Kemudian ibu korban mengecek ke dalam sumur dan ternyata sudah berada di dalam sumur untuk korban. Hasil pemeriksaan luar tak ditemukan adanya tanda penganiayaan di tubuh korban. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Ini pelajaran buat kita semua untuk tidak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Di Magelang, akibat meninggalkan kompor saat memasak, memicu kebakaran di permukiman padat. Seorang lansia pun tewas terjebak api. Lokasi rumah terbakar yang terletak di permukiman padat ini menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk bergerak cepat. Petugas mencoba memadamkan dari lantai atas rumah warga, namun tetap api sulit dijangkau. Padahal di dalam rumah ada seorang lansia yang harus segera diselamatkan. Sayangnya, lansia yang ternyata menderita penyakit stroke itu tak tertolong hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah tim petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 armada pemadam kebakaran.